Halo sobat-sobatku, kembali kita akan memperbincangkan kabar baik atau Evangelion atau Injil. Bagi siapa saja yang betul-betul mau taat dan ikut Yesus, ikut sungguhan ya, maka akan diberi kuasa. Nah, ini kabar baik ya. Di dalam Alkitab atau Bible dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan orang-orang yang percaya. Jadi jika Anda dan saya betul-betul percaya dengan kabar baik ini, dengan Injil ini, maka akan banyak keuntungan yang bisa kita rasakan, alami, dan dapatkan. Sobat-sobatku, di Alkitab diberitahu bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Bukan karena Yesus adalah Allah yang maha kuasa, bukan. Tapi Yesus bisa berkuasa mengampuni dosa karena Yesus diberi kuasa oleh Allahnya. Dan bukan hanya kuasa mengampuni dosa saja. Ada banyak kuasa yang diberikan kepada Yesus sebagaimana tertulis di Alkitab. Yesus sendiri berkata dalam Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa, baik di langit ya." Ada terjemahan mengatakan di sorga, itu bahasa Yunaninya tertulis Uranos ya. Uranos itu langit, bisa juga surga. Jadi Yesus diberi kuasa atas langit dan bumi. Sehingga Yesus juga diberi kuasa untuk mengampuni. Itu Yesus. Tapi Yesus juga berjanji kepada murid-muridnya. Murid-muridnya akan juga diberi kuasa untuk mengampuni. Sobat-sobatku, kuasa mengampuni ini luar biasa. Jika Anda dan saya sampai mendapat kuasa mengampuni, sampai diberi kuasa untuk mengampuni, wih, kekuasaan kita untuk mengampuni orang ini akan menjadi sebuah kuasa yang sangat indah dan sangat bermanfaat dalam banyak hal. Hari ini banyak orang yang sulit mengampuni kesalahan orang lain. Bahkan tidak jarang ada seorang wanita yang sulit sekali mengampuni mantan pacarnya atau mantan suaminya atau mantan kekasihnya. Begitu pula mungkin ada laki-laki yang sulit mengampuni mantannya, mantan istrinya atau mantan kekasihnya. Sulit sekali. Bangun tidur ingat mantan. Yang diingat apa? Kejengkelannya, dendamnya, kemarahannya terhadap mantan. Mau mandi, lagi mandi, ingat kesalahan mantan. Mau makan, ingat kekeliruan mantan. Berangkat kerja, pikirannya ingat hal-hal yang kejengkelan-kejengkelan yang dilakukan oleh mantannya. Jadinya hidup tersiksa. Hidup akan tersiksa jika seseorang sulit mengampuni orang lain. Nah, artinya orang itu tidak mampu mengampuni orang lain karena memang tidak punya kuasa mengampuni. Tapi jika Anda dan saya diberi kuasa untuk mengampuni, maka hidup itu jadi sangat nikmat, ringan. Ya, ada orang salah, kemudian minta maaf, kita kasih. Oke, kamu sudah salah sama saya. Kamu membuat saya salah berapa kali? Oh, baru sekali, Pak. Oke, saya ampuni. Besok membuat salah lagi, saya maafkan lagi. Bikin salah lagi, saya maafkan. Maka Yesus berkata, jika ada orang bersalah kepadamu, kamu harus mengampuninya 70 kali 7 kali. Loh kok bisa? Iya, karena kamu sudah diberi kuasa. Jadi perintah Yesus mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu 70 kali 7 kali. Itu diberikan atau perintah itu disampaikan kepada para murid ketika para murid sudah diberi kuasa untuk mengampuni. Nggak mungkin Anda dan saya bisa mengampuni orang 70 kali 7 kali. Lah wong sekali 2 kali aja belum tentu. Jika belum diberi kuasa. Tapi kalau sudah diberi kuasa, maka Anda dan saya akan gampang mengampuni orang yang bersalah kepada kita tuh bagaikan ibaratnya semudah membalikkan telapak tangan. Misalkan ada orang bersalah minta maaf, kita bilang, oke, kamu mau minta maaf berapa? 1 kali maaf, 2 kali maaf, saya kasih. Mau minta berapa? Saya punya banyak maaf. Wih, bisa begitu sahabat-sahabatku.
Nah, sebagai contoh misalkan ya, saya beberapa puluh tahun yang lalu saya ada salah satu keluarga ya, keluarga dari keluarga saya, sebut saja begitu ya. Dia orangnya ketika masih muda, saya memanggilnya Om ya. Ketika masih muda dia penuh dengan kebanggaan harga diri. Dan ada satu ketika dia merasa harga dirinya tercoreng oleh seseorang. Dan kemudian dia dendam, marah, siang malam, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak bisa memaafkan orang yang dianggap menginjak-injak harga dirinya. Dan dia bilang, pokoknya kalau belum mati, saya mau bunuh orang itu demi harga diri saya. Wih, bayangkan ya, si Om itu akan tersiksa siang, malam, pagi, petang, makan dengan membawa dendam, tidur membawa dendam. Setiap hari hidupnya tersiksa. Tersiksa oleh kebencian, oleh amarahnya sendiri. Karena tidak memiliki kuasa untuk memaafkan atau mengampuni orang. Kemudian beberapa minggu yang lalu kita juga sempat dihebohkan dengan sedikit kabar. Sebenarnya tiap hari banyak kabar ya, tapi ada satu kabar yang cukup menarik dan menyita perhatian banyak orang. Yaitu adalah seorang wanita yang begitu dendamnya, tidak sanggup mengampuni mantan pacarnya, yang konon menurut kabarnya juga si pacar tuh sempat menjadi suami sirih, tapi nikah sirih begitu katanya ya, di daerah Jawa Tengah. Nah kemudian si perempuan ini dendam, amarah, saking dendamnya. Kemudian siang malam ingat mantan, pagi petang ingat mantan, hidup tersiksa, benci dengan mantan, benci. Dan karena dia tidak punya kuasa untuk mengampuni, tidak punya kuasa untuk memaafkan, kemudian timbul sebuah ide, pokoknya mantan ini harus mati. Matinya gimana? Kirimin sate. Sate dikasih racun. Racunnya mungkin sejenis cyanida gitu ya. Sate bumbunya dikasih racun, kemudian dikirim lewat Gojek, lewat ojek online. Nah, dikirim, singkat cerita ternyata tidak sempat terkirim ke yang dituju. Dan sate itu dimakan oleh anaknya Gojek online-nya. Dan anak itu meninggal. Nah, jadi sahabat-sahabatku, lihatlah betapa gawatnya orang yang tidak punya kuasa untuk mengampuni dan memaafkan. Bisa menimbulkan kejahatan yang kemudian melibatkan orang lain, lingkungan lain, dan menjadi masalah besar. Hanya gara-gara tidak mampu memaafkan, tidak mampu mengampuni. Dan perempuan itu sekarang masuk penjara. Dan banyak lagi di sekitar kehidupan kita. Seorang perempuan yang tidak berani menikah karena pernah tersakiti dan tidak bisa memaafkan bapaknya misalkan ya. Bapaknya dulu sering menyakiti ibunya, kemudian si anak perempuan ini ada kepahitan dan dendam, menjadi trauma. Ya, ini semua hal-hal ini terjadi akibat tidak mampu mengampuni. Sehingga anak itu menjadi perawan tua sampai tua dan dia tidak menikah, memilih hidup tidak menikah karena tidak tertarik lagi dengan laki-laki. Ini salah satu akibat hal-hal seperti ini adalah akibat lanjutan, akibat runtutan dari orang atau manusia yang jiwanya tidak mampu mengampuni. Ya. Anak kepada orang tua kepada anak, kepada saudara, teman kepada teman, bos kepada bawahan, bawahan kepada bos. Sering sekali ketika orang tidak mampu mengampuni, maka timbul banyak masalah runtutan. Setahun, 2 tahun ya. Jadi ketidakmampuan mengampuni itu kan pertama kan masih kecil ya. Kebencian itu kan pertama kecil, cuman dongkol. Tapi itu kalau itu tidak selesai, jika dosa kebencian kita tidak selesai, kita misalkan benci dengan mantan ini. Benci dengan mantan yang sudah diputuskan, misalnya mantan pacar atau mantan suami atau mantan istri. Putus. Kemudian ada kebencian. Dipendam setahun, 2 tahun, ya itu kebenciannya masih kecil. Kalau diibaratkan manusia itu masih bayi.
Tapi setelah berjalan 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, 40 tahun, si kebencian itu sudah janggutan. Sudah jadi kakek-kakek dia. Ya, kalau diibaratkan manusia. Si kebencian itu sudah jadi tua, sudah berjanggut. Dan tiba-tiba bisa meledak dengan pelampiasan ke hal-hal yang sepertinya tidak ada hubungannya. Hanya karena mungkin Anda dendam dengan seseorang, mantan atau seorang teman atau seorang siapapun juga. Kemudian 5 tahun kemudian karena rasa itu tidak diselesaikan, pengampunan tidak diberikan, maka di tahun ke-7 atau bahkan di tahun ke-10 atau 17 atau tahun ke-20 itu bisa meledak kepada hal-hal yang lain. Nah, sahabatku, maka bersyukurlah orang-orang yang diberi kuasa untuk mengampuni. Kehidupan ini kan sebenarnya penuh dengan kuasa, sahabat-sahabat. Hari ini saya bisa bercakap-cakap begini, saya bisa ngomong, bisa bersuara, dan Anda bisa mendengar saya dengan jelas. Karena telinga Anda diberi kuasa untuk mendengar. Mulut saya diberi kuasa untuk berbicara. Ada di antara sebagian orang tidak diberi kuasa untuk mendengar, sehingga kita menyebutnya tunarungu atau orang tuli. Ada juga yang tidak diberi kuasa untuk berbicara, sehingga kita menyebutnya orang-orang yang bisu. Mata kita juga diberi kuasa untuk membedakan warna. Konon katanya binatang tertentu seperti macan atau singa ya, tidak diberi kuasa untuk membedakan warna. Hanya diberi kuasa untuk mengetahui warna hitam dan putih. Tidak diberi kuasa untuk membedakan warna merah, kuning, biru, hijau, ungu, hitam, putih, dan segala aneka warna. Tidak. Tapi manusia, mata kita pada umumnya, yang normal kita diberi kuasa mata kita untuk membedakan aneka warna, aneka bentuk, dan segala sesuatu. Nah, semua hidup manusia ini berhubungan dengan kuasa. Jiwa raga kita diberi kuasa oleh roh sehingga bisa hidup, bisa bergerak, bisa melakukan banyak hal. Ini karena kuasa. Nah, begitupun mental dan pikiran kita. Jika kita diberi kuasa untuk mengampuni, maka jadi seperti tertulis di Alkitab. Jika kamu mengampuni orang, maka dosa orang akan hilang. Nah, murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus, atau Evangelion atau Injil ini, maka akan diberi kuasa untuk mengampuni. Dan kalau saudara sudah betul-betul diberi kuasa untuk mengampuni, pernah merasakan diberi kuasa dan nikmatnya memakai kuasa itu, hidup ini jadi damai seperti sungai. Ya, damai. Ada orang bersalah, minta maaf, kasih pengampunan. Ada orang menyakiti hati kita, sebelum matahari terbenam, sudah hilang amarah kita. Kita punya kuasa. Tapi kalau kita tidak punya kuasa, sahabatku, saya ada kesaksian satu teman sahabat saya juga, namanya Ricky. Ya, Ricky di Bali. Dia dari kecil ditinggalkan sama bapaknya. Kemudian dia mengalami dendam, amarah, nggak suka, jengkel dengan bapaknya, penuh kepahitan. Dan dia tersandung kasus narkoba. Bertahun-tahun benci dan marah dengan bapaknya. Sampai satu ketika, satu hari, dalam keadaan bernyanyi ya, bernyanyi di satu ruangan, memuji-muji secara rohani. Kemudian dia mendapat jamahan Roh Kudus. Ricky Saputra Triananda namanya, sahabat saya. Dia ketika mendapat jamahan Roh Kudus itu seketika berubah. Dia heran, kaget. Dia merasa bersyukur dan bersuka cita. Dan sejak hari itu dia bisa mengampuni bapaknya. Rasanya plong, nikmat. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada amarah dengan bapaknya. Tanpa dia berusaha. Ya. Artinya dia tidak berusaha mengampuni, tidak. Tapi ketika dia diberi kuasa, otomatis tiba-tiba dia bisa dengan sendirinya mengampuni. Inilah hasil dari kuasa. Orang yang diberi kuasa untuk melihat, kita tidak perlu belajar melihat.
ini warna merah, ini warna kuning. Tidak perlu. Setiap hari kita sudah bisa tahu ini biru, ini kuning, ini merah. Langsung lihat ini bentuknya kotak, ini bentuknya bulat, ini bentuknya transparan dan sebagainya. Karena sudah diberi kuasa. Tapi begitu seandainya mata kita tiba-tiba dicabut kuasanya, buta seketika, ya tidak bisa melihat, gelap semua. Telinga kita juga begitu. Karena diberi kuasa untuk mendengar, kita jadi dapat tanpa harus belajar. Oh ini suara frekuensi sekian, cara telinganya harus dicun dulu kayak radio gitu ya. Diputar dulu biar bisa mendengar suara ayam. Diputar begini biar bisa mendengar suara helikopter. Diputar gini biar bisa mendengar suara burung. Diputar gini biar bisa mendengar suara istrinya yang cerewet. Diputar gini biar bisa dengar suara suaminya yang marah-marah. Bukan begitu ya. Kita tidak perlu belajar. Langsung bisa. Kita diberi kuasa telinga kita untuk mendengarkan segala macam suara. Itu sebuah ilustrasi sahabatku. Nah begitu juga ketika jiwa mental kita diberi kuasa untuk mengampuni. Itu tiba-tiba kita jadi gampang aja mengampuni orang. Nah inilah salah satu sukacita lagi. Kabar gembira, kabar baiknya. Di dalam Alkitab dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan orang-orang yang percaya. Nah, maka jika Anda dan saya betul-betul mau percaya kepada Injil, menghidupkan ajaran-ajaran Yesus, niscaya Anda dan saya akan diberi kuasa untuk mengampuni orang. Dan efek dari kuasa mengampuni ini nikmat sekali rasanya. Kita akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Ya. Baik sahabat-sahabat, sekian pemberitaan kabar baik kesempatan ini. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dari saya, pewarta Injil, pewarta kabar gembira bagi dunia Nusantara dan semua orang. Shalom, salam, rahayu.